Ya, kali ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru PPDB online gitu. Jadi kalau mendaftar di SMP atau SMA itu sekarang online gitu lah. Kita bisa buka situsnya di sini. Ini contohnya saya di Grobogan ini ya, grobogan.siap-ppdb.com. Nah, ketika buka pertama, kemudian kita klik di alur. Ini adalah alur yang harus diikuti di tahun 2021 dan 2022, periode 2001 atau 2022 ya. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan berkas persyaratan dulu, kemudian mengakses situsnya di grobogan.siap-ppdb.com. Tentu yang depan ini sesuai dengan kabupaten dari Bapak Ibu gitu ya. Kemudian calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online. Jadi nanti formulir diisi online. Kemudian mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan yang nomor 1 ini tadi yang sudah disiapkan. Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan. Jadi sekolah tujuannya dipilih. Kalau tidak salah itu ada 2 gitu ya pilihannya. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Kemudian calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Jadi kalau sudah berhasil mendaftar, itu bukti sudah melakukan pendaftaran itu sebaiknya dicetak. Kemudian nomor 7 ini operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Jadi ini akan diverifikasi oleh pihak operator sekolah. Kemudian peserta didik baru ini dapat melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online itu di situsnya yang sama gitu ya, di siap-ppdb.com ini. Yang depan ini sesuai kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Atau bisa juga dari sini di Google Play dia sudah sertakan. Yang saya buka. Nah, ini Siap PPDB ini ya, bisa diinstal di Google Play untuk memantau hasil seleksi PPDB itu diterima atau enggak gitu ya, diterima di pilihan pertama atau kedua gitu. Ini linknya akan saya sertakan di deskripsi, linknya untuk download aplikasinya. Ya oke, setelah mempelajari alurnya, kita akan melihat aturan dan prosedur zonasi. Jadi jalur pendaftaran peserta didik baru online itu ada 4 gitu ya. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi kita akan lihat aturannya. Jalur pendaftaran itu tadi ya 4 ya. Kemudian penjelasannya itu di sini. Jadi angkanya ini setiap tahun biasanya memang berubah gitu ya, tetapi ya tidak jauh-jauh beda. Jadi peserta didik hanya dapat milih 1 jalur gitu ya, mau zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau prestasi, milih salah satu, tidak bisa 2 atau 3. Kemudian dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah, jadi bisa memilih 2 pilihan ya. Jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Ya, ini 50% di saat ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan. Oke. Kemudian jalur afirmasi itu paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jadi afirmasi ini bagi yang keluarga ekonomi tidak mampu atau dan penyandang disabilitas gitu ya. Dia berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi. Jadi boleh di luar zonasi itu boleh. Dia dapat jatah 15% ini. Tidak harus di dalam zonasi. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu sebanyak 5% dari daya tampung sekolah. Ini berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi gitu ya. Kemudian yang terakhir jalur prestasi adalah sisa kuota di luar jalur
zonasi, afirmasi, pembinaan tugas orang tua. Oh, jadi jalur prestasi itu sisanya gitu ya, sisa dari keempat ini. Gitu. Kalau kita tambahkan misalnya 50 tambah 15 tambah 5 berarti ini 70%, jadi dia ada 30% normalnya ya, jalur prestasi itu secara normalnya dia ada 30% dengan berdasarkan nilai rapor atau prestasi akademik atau non akademik gitu ya. Kalau yang punya kejuaraan tertentu, musik atau olahraga atau apa gitu yang dia punya mendapatkan medali atau piagam penghargaan, itu bisa dipakai di sini jalur prestasi ini. Berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi. Oke. Jadi jalur prestasi ini bisa naik turun gitu ya. Bisa naik dari 30%. Kalau misalnya tidak ada permintaan orang tua atau jalur afirmasinya ternyata tidak sampai 15%. Jadi ini kemudian persyaratannya zonasi itu ini ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian KK asli maksimal diterbitkan 1 tahun ke belakang gitu ya. 21 Mei 2020. Kemudian akte kelahiran asli maksimal usia 15 tahun pada saat mendaftar pada tanggal 1 Juli 2021 ini. Surat keterangan pernyataan orang tua ya, ini harus diunduh, ditulis, kemudian ditandatangani dan di-scan atau difoto. Yang afirmasi itu ini tambahannya sama seperti yang di atas, tambahannya adalah bukti kepemilikan KIP, KKS, PKH, KIS, KSKS, BPNT atau kartu sembako. Ini tambahannya. Kemudian permintaan orang tua itu sama seperti yang zonasi, tambahannya adalah sama aja, surat pernyataan orang tua. Sama seperti zonasi. Kalau prestasi itu tambahannya adalah surat keterangan peringkat nilai rapor 5 semester terakhir dari sekolah Gasal, kemudian bukti kepemilikan piagam kejuaraan akademik atau non akademik yang legal, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Dia paling lama 3 tahun ya, paling singkat 6 bulan sebelum tanggal 21 Mei 2021. Ini tambahannya. Kemudian alurnya itu sama seperti yang tadi di awal, jadwalnya ini di menu jadwal kita lihat. Jadwalnya belum muncul. Tata cara itu tadi ada daya tampung sekolah. Daya tampung SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima. Dikurangi dengan jumlah siswa tinggal kelas gitu ya. Jadi dia ada daya tampungnya berapa dikurangi kalau ada yang tidak naik kelas gitu, itu daya tampungnya. Kemudian kedua, jumlah peserta didik SMP dalam satu rombongan atau dalam satu kelas paling sedikit itu 20, dalam satu kelas itu 20, paling banyak 32. Oke. Jumlah rombongan paling sedikit 3 dan paling banyak 33. Masing-masing paling sedikit paling saya kurang mengerti yang ini. Mungkin yang mengerti bisa komen di bawah. Oke, kemudian yang ketujuh, daftar ulang. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang. Dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Jadi ini wajib untuk daftar ulang. Persyaratannya itu membawa kartu pendaftaran yang asli, menunjukkan ijazah yang asli, dan lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke, ini beberapa hal yang harus dilihat aturan-aturannya. Ya, sekarang kita akan melihat pagu yang disediakan atau daya tampung gitu ya.
dari zonasi. Kita ketikkan kota kita, misalnya Purwodadi ini saya search. Kemudian kita akan lihat SMP 1 Purwodadi itu dia daya tampung untuk zonasi itu 176 siswa. SMP 2 dia 248 siswa. SMP 3 itu sama seperti SMP 1 176 siswa. Jadi ini bisa dilihat berapa sih daya tampung zonasinya dari masing-masing SMP yang ingin kita daftar gitu ya. Nah, ini sudah terlihat berapa kilo zonasi jaraknya. Oke. Ini di tahap awal SMP 1 itu dia 16 siswa. Kita akan lihat yang lain SMP 3 misalnya. Dia dapat 114 siswa. Oke, ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya, mau masuk yang mana, sudah seberapa banyak peserta yang mendaftar di beberapa SMP ini. Ya oke, kita akan lihat file-file yang sudah tersedia, yang sudah kita siapkan tadi. Sebaiknya memang ukurannya di bawah 1 mega gitu ya. Kalau kita lihat ini dia 3 mega, ini ada yang 3 mega. Kita akan buat jadi lebih kecil. Caranya adalah teman-teman bisa buka akta ini. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita capture saja. Kita capture, print screen. Ini saya pakai software Lightshot. Jadi kalau teman-teman ingin, Bapak Ibu ingin menggunakan, saya akan sertakan di deskripsi atau bisa klik ikat di atas. Saya simpan syarat daftar SMP, dikasih nama akta ukuran kecil. Saya simpan. Kemudian yang satu lagi adalah KK. Oke, saya print screen pakai Lightshot. Begini, saya simpan KK ukuran kecil, dia masih JPEG aja. Oke, ini ada KK ukuran kecil, kita buka. Dia masih oke, tampilannya masih bagus. Kemudian akta ukuran kecil, kita buka. Oke, tampilannya masih bagus. Biar tidak bingung, yang akta sama KK yang ini kita pindah aja di folder lain supaya tidak bingung. Oke, jadi yang di folder ini, syarat ini dia benar-benar yang akan kita gunakan gitu ya, dan semua di bawah 1 mega. Oke, ini cukup untuk menyiapkan berkas. Ya oke, sekarang kita akan proses pendaftaran gitu ya. Kita klik daftar di sini. Oke, pendaftaran online. Kita ikuti aja. Nomor peserta, NISN-nya kita inputkan. 841. Sekolah asal dalam kabupaten, jenis lulusan adalah reguler, tahun lulus 2021. Kemudian kode keamanan kita inputkan 8
dan kita lanjut. Ya, ini sudah tertera. Nah, kita bisa lengkapi di sini. Kecamatan Purwodadi, kelurahan juga Purwodadi. RT 01 RW 23. Nomor HP kita bisa tambahkan. Nama ibu kandung kita ketikkan. NIK-nya adalah yang sesuai di KK. Tanggal keluarga, tanggal KK ini 18 Mei, agama Kristen Protestan. Sebelum lanjut kita akan cek ulang kita lanjut. Kemudian kita akan unggah berkas. Ini ijazah, surat keterangan lulus. Oke, surat keterangan lulus tadi. Keterangan lulus ini. Kemudian kartu keluarga, KK. Ini. Kemudian akte kelahiran, akte, kemudian surat pernyataan orang tua yang ini. Oke, ini udah, kita lanjut. Nah, ini kita bisa pilih atau tambah sekolah. Cari Purwodadi, SMPN 1 Purwodadi. Kemudian pilihan kedua adalah SMPN 3. Kita lanjut. Oke, sekarang kita cek ulang. Setuju dengan pernyataan di atas. Oke, setuju, kemudian kita lanjut. Ya, kita mendapat nomor peserta. Saya akan print dulu. Saya copy, saya masukkan ke Telegram. Kita akan melakukan cetak. Oke, saya buat PDF. Bukti daftar. Ini saya buat PDF ya. Kalau teman-teman punya print di rumah bisa langsung cetak di print, karena saya tidak tersedia. Saya print ke PDF dulu,
Nanti saya cetak di printer yang ada. Oke, nah kita bisa tutup. Nah, yang ini unduh format pernyataan, itu yang tadi ya, pernyataan orang tua tadi ya, itu di sini. Ini bisa diunduh, bisa dicetak. Oke, itu tambahannya. Kita akan lihat seleksi, pilih sekolah. Jadi tadi SMP 1, apakah nama anak saya yang saya daftarkan tadi masuk? Oke, itu cara mendaftar di SMP gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.